Ya, kembali lagi di konten bereaksi. Hai. Kita kembali lagi dan akan mereview sebuah film horor religi Betul sekali ya. yang sudah telat seminggu. Karena kita baru berkesempatan menonton pada hari ini. Dan sekarang sudah 1 juta lebih, 1,5 juta lebih penonton. Jadi ini untuk penonton yang masih ragu kenapa harus menonton film ini gitu ya. Dan kita menonton film Siksa Kubur. ya, Siksa Kubur. Siksa Kubur ini disutradarai oleh The one and only Joko Anwar, master horor Indonesia. Dengan jajaran cast yang sangat-sangat berkualitas ya. dengan jajaran cast bintang-bintang. Agak lebih ya. Ada siapa aja? Betul. Yang pertama ada Faradina Mufti sebagai Sita, Sita gede. Terus yang Widuri putrinya sebagai Sita remaja Ada Reza Rahardian sebagai Adil. dan Muzaki Ramadhani sebagai Adil remaja. Ada Ibu Christine Hakim Iya, sebagai Nani, istrinya Pak Pandi, yang diperankan oleh Arswendi Bening Suara. Ada Slamet Raharjo sebagai Pak Wahyu. Ya. Ada Fahri Albar ya sebagai Sanjaya, Ayahnya. bapaknya siapa? Ayahnya Sita sama Adil. Terus ada Happy Salma sebagai ibunya, dan ada Bu Nini Al Karim sebagai Juwita. paranormal gitu ya. Ya. Ada Yayang Senur sebagai Ustazah Ningsih, Putri Ayudia sebagai Ustazah Umaya. Ada Ibu Jenar Mesa Ayu sebagai Inaya. Ada Egi Fedli sebagai Husain dan lain sebagainya. Banyak sekali cast-nya di sini. Tapi mereka semua berperan penting ya dalam Ya, film betul tersebut. banget. Ya, jadi Siksa Kubur ini menceritakan tentang Siksa kubur. iya betul. Bagi orang-orang yang tidak percaya dan setelah nonton ini akan percaya. Jadi ada seorang perempuan ya, Sita, namanya Sita, kakaknya adalah Adil. Nah, mereka dulunya itu adalah keluarga cemara ya. Keluarga cemara. Ya, punya kedua orang tua yang sayang mereka, punya toko roti yang legend ya, legend gitu. Warisan. Iya, warisan. Nah, terus suatu hari ada seorang yang masuk ke dalam toko roti mereka buat apa ya? Bisa ditonton di film. Ya, pokoknya intinya sebuah tragedi terjadilah ya kan. Yang menyebabkan Sita trauma sampai besar. Iya. Dan akhirnya dia mempertanyakan sebenarnya agama itu ada apa tidak sih? Ya, traumanya itu membuat dia menjadi mempertanyakan ya tentang agama, mempertanyakan tentang siksa kubur gitu ya. Alasannya ada di menit-menit awal pas film. Jadi kalau bisa tidak di skip ya. Jangan datang pas tengah-tengah film. Iya, karena itu akan berpengaruh banget untuk mengetahui kedepannya gitu ya. Lalu si Sita dan Adil beranjak dewasa dan menjadi petugas di sebuah panti jompo. Si Sitanya sebagai perawat Dan Adilnya sebagai pemandi jenazah. gitu. Nah, jadi selama di panti jompo tersebut gitu ya, sampai Sita dewasa gitu ya, dia tuh punya misi bersama abangnya itu, ya kan, untuk membuktikan bahwa siksa kubur itu tidak ada. Gimana caranya? Dengan cara mencari penjahat. Orang yang paling jahat yang dia kenal. Iya. Dan dia pengen dikubur bersama si orang tersebut. Nah, terus akhirnya pada suatu hari sih, jadi si Sita ini sudah menemukan lah si penjahat ini gitu loh. Penjahat yang kenapa dia bisa tahu? Tidak lain gitu. tidak bukan adalah masa lalunya mereka juga ternyata. Jadi tuh si penjahat ini udah diketahuin Sita dari dulu gitu ya. Nah, terus masalahnya apa dan masa lalunya apa bisa kalian nonton sendiri ya, biar surprise ya, karena nggak seru kalau ceritain ya. Intinya itu adalah menjadi tolak ukur Sita dalam menentukan penjahat ya nggak sih. Kalau misalkan orang jahat dikubur, kira-kira mereka dapat siksa kuburnya nih gitu, karena nih orang bener-bener jahat ya, emang literally penjahat lah gitu. Awal sampai pertengahan kita dibuat mengawang-awang atau menerka-nerka ini sebenarnya siapa dengan siapa. Iya, dan apa yang akan terjadi, apa pengaruhnya dan segala macam gitu kan. Sampai di 2/3 mau akhirnya kita dibukakan sebuah misteri yang sangat tidak bisa nggak kebayang deh ada seperti itu gitu.
mulai terungkap fakta bahwa salah satu dari mereka adalah orang yang paling jahat. iya itu. Di akhirnya dia pokoknya dia menemukan lah ya kan sebenarnya. Terus sudah gitu dari situlah si Sita mau ngebuktiin ya apakah siksa kubur itu ada dengan cara apa. Iya, dengan cara menguburkan dirinya Iya. ke dalam kubur. Tapi apakah dia menemukan jawabannya atau semakin membuat bingung? Bisa ditonton. Jadi filmnya ngebangun tensi di awalnya emang benar-benar creepy gitu ya, Creepy. horror gitu. Tanpa harus banyak teriak-teriak atau jump scare ya. Kalau di Iya. awal nggak banyak jump scare dan segala macam sih. Semuanya kayak apa ya, tenang tapi menegangkan gitu loh. Kayak bikin apa ya? Bikin nggak nyaman nontonnya gitu. Nggak tenang lah, mencekam Mungkin gitu karena suasananya. backsoundnya juga mendukung ya. Iya, Acting pemainnya juga walaupun siapa tuh namanya yang masih remajanya juga waktu kecil juga bener-bener yang ya Faradina. dan kasus Faradina. mereka di masa lalu itu bener-bener kayak bikin yang Kan Faradina, Widuri Widuri Putri. Ya. itu bikin tegang gitu lah kan. Nah Iya. sampai dia di dewasa juga apa ya Dia bisa membawa emosi itu gitu. apa namanya sampai pertengahan pun alurnya pun masih cukup untuk tegang sih ya masih. Iya, tegang sampai di akhir ada kejutan. Iya itu dia bisa bikin cerita apa ngangkat si film ini bikin horor yang apa ya experience-nya tegang tegang gitu tapi tetap masih ada hantunya ya. Iya, ada hantu. Masih ada hantunya walaupun dipikirnya tadinya nggak bakal ada hantu sih tapi ternyata ada hantunya. Terus kelebihannya Banyak shot-shot bagus ya. Apalagi ketika di dalam kuburannya kita tidak menyangka akan seperti itu shotnya. Dan beberapa efek yang lumayan. Efek yang lumayan. terus juga mungkin acting pemainnya yang menjanjikan mungkin karena Menjanjikan memang dan, sudah ya. dibawa sama aktor-aktor yang kelas atas dan berkualitas gitu yang kita tahu mereka kalau tampil di layar lebar dengan kualitas yang oke gitu jadi Yes. untuk ngegiring cerita ini gitu untuk ngebangun si film ini tuh semua hidup gitu loh. Untuk semua aja. karakternya tuh hidup Hidup. gitu. Dan apa namanya backsound mungkin backsoundnya juga bisa dibilang kayak jadi latar yang apa ya ngulang-ngulang gitu apa sih Iya, namanya? looping. Iya kayak gitu terus yang nggak banyak musik tapi kan dia kayak ada nggak ada judeng-judeng Ambience. nggak berisik Ada tapi ambience. ya itu jadi kayak bikin kita ngerasa ikutan tegang Ikutan gitu. berada di situasi tersebut gitu. Terus kayak beberapa adegan yang cukup berhasil bikin ngilu ya. Ya. Beberapa adegan paling berkesan seperti di mesin cuci, Ya pokoknya ada lah di beberapa kuburan. Nah, itu kalian harus yang tonton. memorable gitu kan. Itu yang berhasil buat bikin kita pas nonton ngerasa kayak wah. Sampai kita disuruh bersolawat bareng-bareng. Ada subtitlenya di monitor. Paling untuk orang yang tidak terbiasa menonton film horor tipe yang Joko Anwar bikin ya mungkin akan bilang filmnya jadi bingung, nggak jelas gimana. Cuman ya kalau kita sedikit berpikir di filmnya karena film ini mengajak kita berpikir pasti akan menemukan sensasinya tersendiri gitu. Mungkin kayak kalau menurut pribadi sih kayak dia si Jokan mungkin apa ya mungkin dia orangnya idealis untuk nggak mau bikin yang apa ya seperti Biasa-biasa pasar-pasar gitu yang biasa aja mungkin dia mau bikin sesuatu yang dibicarakan gitu ya makanya bikin kita untuk berdiskusi tapi jujur malah bikin bingung Jadi untuk kuncinya beberapa plotnya gitu. baca thread-thread di Twitter yang membahas ini. Cuma kan itu masih jadi asumsi aja gitu kan. Ya, maka kalian akan tercerahkan gitu. Nah terus mungkin kayak kekurangannya ya itu jadinya pas di akhir di awal mungkin masih bertanya-tanya ngawang ya mau apa mau gimana terus pas di tengah kita tahu nih tujuannya bagaimana gitu ya cuma pas di akhir untuk mencapai suatu klimaksnya itu kayak agak muter dan agak berbelit-belit gitu loh untuk sampai ke klimaks sampai jadinya tuh gimana gitu terus ditutup dengan ending yang membagongkan. Tapi kalau kalian percaya dan kalian harus percaya kalau film ini akan membuat kalian percaya. Tapi ya itu experience untuk kayak di dalam kubur dalam artian siksa kuburnya itu sendiri sangat terasa ya. Sangat terasa dan lebih bagus daripada Kesan Raka. Iya udah pasti ya. Dia tuh bener-bener bikin nuansanya bener-bener yang gelap gitu ya. Jadi kalau kalian yang punya apa namanya fobia ruang sempit atau gelap gitu atau mungkin kamera bergoyang bisa jadi trigger gitu ya. sampai di
rating. Kita membuat rating untuk Siksa Kubur bagi orang-orang yang baru menonton sekali dan tidak membaca tweet-tweet di Twitter. Apa kira-kira? 7,5/10 kali ya. Mungkin nanti kalau udah tahu maksud dan tujuannya naik kali ya. Karena untuk saat ini masih nggak ngerti. Masih ngangong-ngangong. Maksudnya sama sih 7,5/10 karena sebagai horor eksperimentalnya Joko Anwar nih ya cukup baik dalam membuild suatu cerita. Walau memang yang disajikan itu membuat kita berpikir. Kita tidak disajikan sebuah tayangan yang dinikmati, tapi kita harus berpikir supaya dapat esensi dan nikmatnya. Iya benar. Mungkin tipikal film yang harus ditonton 2 kali kali ya. Mungkin kan itu suatu juga bisa jadi suatu kelebihan, bisa jadi suatu kekurangan ya nggak sih? Sukses terus nih buat film Siksa Kubur ya. Semoga horor-horor lain bisa mengikuti jejaknya. Bisa ditonton karena sekarang udah 1 juta ya. Sekitar 500-an ya. Sampai ketemu di review film kita selanjutnya ya. Masih ada 1 film lagi yang belum kita review. Tunggu besok lah. Sampai ketemu di konten selanjutnya. Bye bye.